wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Mulyani, NIM 19016022, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang gangguan berbahasa untuk memenuhi mata kuliah di pengantar psikolinguistik. Gangguan berbahasa. Berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Anak-anak yang lahir dengan alat artikulasi dan auditori yang normal akan dapat mendengarkan kata-kata melalui telinganya dengan baik dan juga akan dapat menirukan kata-kata itu. Untuk dapat berbahasa diperlukan kemampuan mengeluarkan kata-kata. Untuk dapat berbahasa diperlukan kemampuan mengeluarkan kata-kata ini. Berarti daerah bahasa gundam tempat menyimpan sandi ekspresi kata-kata dalam otak harus berfungsi dengan baik. Berbahasa berarti berkemampuan dengan menggunakan suatu bahasa untuk dapat mengeluarkan kata-kata dengan baik. Oleh sebab itu, daerah bahasa dan wordnet harus berfungsi dengan baik karena kerusakan pada daerah tersebut dan sekitarnya dapat menyebabkan terjadinya gangguan berbahasa yang disebut dengan afasia. Gangguan berbahasa secara umum jelas tidak terlepas dari adanya peran serta dua faktor yang telah terjadi sebagai penentu dalam kegiatan berbahasa. Kedua faktor ini yaitu faktor medis secara faktor lingkungan sosial tempat seseorang tinggal, faktor medis secara langsung berkaitan dengan teori Nafisme karena manusia telah dianugerahi oleh Tuhan yakni membawa bakat untuk memproduksi ujaran yang dibawa sejak lahir. Jenis gangguan berbahasa. Yang pertama, gangguan berbicara. Yang A, gangguan mekanisme berbicara yang berimplikasi pada gangguan organik, yaitu gangguan akibat faktor kelainan paru-paru, gangguan akibat faktor laringan, gangguan akibat faktor lingual, dan gangguan akibat faktor resonansi. Yang B, gangguan akibat multifaktorial yang berbicara serempangan, berbicara kompulsif, dan berbicara mutis. Yang C, gangguan psikogenik, yaitu berbicara manja, berbicara kemayu, dan berbicara gagah. Penyebab gangguan berbicara. Yang pertama, hambatan pendengaran. Yang kedua, hambatan perkembangan pada otot yang menguasai kemampuan oral motorik. Yang ketiga, masalah keturunan. Yang keempat, masalah pembelajaran dan komunikasi dengan orang lain. Yang kelima, faktor televisi. Yang keenam, keterbatasan kemampuan kognitif. Dan yang ketujuh, gangguan pervasif. Yang kedua, gangguan berbahasa. Yang A, gangguan akibat faktor medis. Yang dimaksud gangguan faktor medis adalah gangguan baik akibat kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat-alat berbicara. Yang B, gangguan akibat faktor lingkungan. Faktor lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan faktor lingkungan kehidupan yang tidak alamiah manusia seperti tersisih atau tersosialisasi dari lingkungan kehidupan masyarakat manusia yang sewajarnya. Yang ketiga, gangguan berpikir. Yang A, pikun, demensia. Orang yang pikiran menunjukkan banyak sekali gangguan seperti agnosia, apakasia, amnesia, perubahan kepribadian, perubahan perilaku, dan kemunduran dari segala macam fungsi intelektual. Yang B, schizophrenia ialah gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir. Penderita ini dapat berbicara terus-menerus. Yang C, depresi yang terjadi pada orang yang tertekan jiwanya, memproyeksi penderitanya pada gaya bahasa dan makna curah verbalnya. Yang keempat, gangguan lingkungan sosial. Maksud dari faktor lingkungan yang adalah terasingnya seseorang anak manusia yang aspek biologisnya bahasa normal dari lingkungan kehidupan manusia. Keterasingannya bisa disebabkan karena diperlakukan dengan sengaja sebagai eksperimen, bisa juga karena hidup bukan dalam alam lingkungan manusia, melainkan dipelihara oleh binatang. Otaknya menjadi tidak
membuat atau memungkinkannya berfungsi demikian. Maka sebenarnya anak terasing dan tidak punya kontak dengan manusia, sebab manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Cara mencegah dan menangani gangguan berbahasa yang berkompeten di bidangnya, fisiologis dan neurologis, dokter memeriksa secara menyeluruh untuk mengetahui apakah keterlambatan tersebut disebabkan masalah pada alat pendengaran, sistem pendengarannya, ataupun pada area otak yang mengatur mekanisme pendengaran bicara dan otak yang memproduksi kemampuan berbicara. Psikologis, pemeriksaan secara fisiologis juga diperlukan untuk memahami fungsi-fungsi lain yang berhubungan dengan berbicara dan berbahasa, seperti tingkat inteligensi serta tingkat perkembangan sosial emosional anak. Tindakan yang dapat dilakukan oleh orang tua. Yang pertama, semakin dini orang tua menstimulasi anaknya dengan cara mengajaknya bercakap-cakap. Yang kedua, orang tua harus bisa menjalin komunikasi dengan dihiasi oleh senyum, pelukan, dan perhatian. Yang ketiga, orang tua harus selalu menunjukkan kasih sayang. Yang keempat, orang tua jangan lupa untuk melakukan kontak secara intensif. Yang kelima, seorang anak perlu latihan mekanisme berbicara atau latihan gerakan mulut, lidah, dan bibir. Yang keenam, orang tua harus sering-sering bernyanyi untuk anaknya. Yang ketujuh, orang tua harus bisa menjadi model yang baik. Yang kedelapan, jika mengucapkan sebuah kata, sertailah dengan penjelasan artinya. Yang kesembilan, sering-seringlah membaca buku yang sangat sederhana, namun syarat dengan cara menarik untuk anak. Yang kesepuluh, jika sedang bersama sang anak, sebutlah nama-nama benda, warna, dan bentuk pada setiap objek yang dilihat, dan lain-lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Jika ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.